Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita masih membahas tentang rempang. Mungkin kawan-kawan di sini sudah ada yang lihat bagaimana ibu-ibu yang melakukan yasinan di jalan perbatasan, lalu yasinan itu dibubarkan oleh para aparat. Dua, satu, pasukan laksanakan. Sampai hatinya anggota polisi yang membuarkan orang yang sedang yasinan. Bantu kami Bapak Jokowi, Bapak Kapolri yang terhormat, dan Bapak Mahfud MD. Konflik lahan yang sudah 25 tahun. Nggak tahu dibayar berapa oleh perusahaan ini. Kemudian mungkin kawan-kawan juga pernah melihat beberapa aktivis Rempang yang hari ini masih ditahan, terutama mungkin fansnya juga kawan-kawan sekarang di sini, yaitu Mas Gondrong itu yang juga menarik perhatian sejauh ini. Dan semoga kami doakan semoga mereka semua tetap sehat walafiat, juga secepatnya dibebaskan dan persoalan Rempang secepatnya ditanggulangi dan diberikan solusi secepatnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan investigasi langsung ke Pulau Rempang, Kota Batam pada Sabtu 16 September 2023 kemarin kawan-kawan. Konflik di Pulau Rempang yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi perhatian khususnya Komnas HAM. Saat mengunjungi Pulau Rempang kawan-kawan, tim Komnas HAM menemukan sejumlah temuan seperti selongsong peluru gas air mata di atap sekolah dan meminta pemerintah untuk menghentikan sementara proyek Rempang Eco City. Berikut beritanya dihimpun oleh Tempo kawan-kawan. Yang pertama, Komnas HAM kunjungi sekolah. Komnas HAM melakukan kunjungan pertama di dua sekolah yang terkena gas air mata saat ricuh terjadi, yaitu SMPN Negeri 22 Batam dan SD Negeri 024 Galang. Komnas HAM bertemu langsung dengan kepala sekolah dan guru-guru. Sebelumnya, puluhan siswa SD dan SMP di sekitar Jembatan 4 Barelang ini terkena gas air mata saat terjadi kericuhan antara aparat dan warga. Saat itu, seperti yang di video sebelumnya saya katakan, ada 1010 aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam membuka blokade jalan yang dilakukan sekelompok warga Rempang. Blokade itu dilakukan warga untuk melarang pematokan lahan kampung mereka untuk proses pembangunan Rempang Eco City. Pembangunan ini kawan-kawan masuk dalam kelompok strategis nasional atau PSN 2023. Nah, di sini kawan-kawan jelas bahwa temuan sementara Komnas HAM menemukan banyak siswa murid yang terkena gas air mata saat ricuh terjadi di kawasan tersebut. Tidak hanya mengenai siswa sekolah, kejadian penembakan gas air mata yang menyasar sekolah tersebut juga menimbulkan traumatik pada murid kawan-kawan. Komnas HAM sudah mengantongi beberapa keterangan dari pihak sekolah. Hal tersebut akan didiskusikan dan dibicarakan kepada pihak sekolah terhadap tindakan yang telah mereka lakukan. Apakah memang hal ini dibenarkan dan sesuai SOP Perkap nomor 1 tahun 2009? Kami perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah ini ada unsur pelanggaran? Ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut, kata dia kawan-kawan. Nah, temuan selongsong peluru gas air mata di lingkungan sekolah. Ini juga yang mencengangkan kawan-kawan. Ternyata gas air mata ini pelurunya itu ditemukan di beberapa lokasi lingkungan sekolah.
Komnas HAM juga menemukan selongsong peluru gas air mata di atas atap dan di dekat pagar dalam sekolah. Itu bagian proses penyelidikan sendiri, kata Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Pak Putu Elvina itu. Ibu Putu Elvina itu. Nah, Komnas HAM juga mendapatkan laporan pihak sekolah soal banyak mobil kepolisian dan tentara yang menghidupkan sirine melintas di sekolah beberapa waktu belakangan. Saya kira ini merupakan catatan untuk pihak kepolisian bahwa untuk mengurangi rasa trauma, kami minta pihak kepolisian agar tidak membunyikan sirine mengendarai kendaraan angkut polisi secara cepat karena menimbulkan suasana hati psikologi yang kurang menguntungkan, kata Pak Prabianto itu. Komnas HAM juga memberikan catatan terkait trauma healing yang sudah dilakukan jajaran Polresta Barelang beberapa waktu lalu. Menurut tim Komnas HAM, trauma healing ini tidak bisa dilakukan sekali saja karena sifatnya trauma itu bisa berkepanjangan. Kemudian kawan-kawan, Komnas HAM minta pemerintah hentikan sementara proyek Rempang Eco City. Komnas HAM meminta pemerintah menghentikan sementara pembangunan Rempang Eco City sebab rencana proyek itu menimbulkan polemik, terutama persoalan relokasi yang ditolak oleh warga. Soal relokasi ini, Komnas HAM sudah melakukan pramediasi BP Batam, Wali Kota, Gubernur, dan Polda. Ya, mungkin tidak melibatkan masyarakat sehingga kemudian terjadi hal demikian, kawan-kawan. Artinya, kata Pak Prabianto, pemerintah diminta untuk kembali mempertimbangkan rencana pembangunan industri di kawasan Rempang itu, kawan-kawan. Pak Prabianto juga menyoroti rencana pengosongan lahan untuk diserahkan segera ke PT MEG sebagai pengemban pada tanggal 28 September kemarin, kawan-kawan. Apalagi Komnas HAM butuh waktu untuk melakukan mediasi pemerintah dengan masyarakat untuk mencari solusi, melihat dinamika dan kondisi yang terjadi di lapangan, karena dalam peraturan perundangan yang berlaku tentunya dalam penerbitan HPL harus dipastikan bahwa hak-hak pihak ketiga yang ada di dalamnya itu diselesaikan lebih dahulu. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Prabianto, kawan-kawan. Komnas HAM juga meminta kepada aparat menghindari tindakan represif gitu. Jadi ada semacam tolak belakang itu dari kemarin juga, itu siapa itu yang bilang bahwa masyarakat harus dipiting. Ini pikiran apa itu? Saya pikir hal-hal semacam ini tentunya harus kita hindari. Semoga tidak terjadi lagi kerusuhan yang besar yang harus menimbulkan korban dan sebagainya. Tentunya doa kita kepada masyarakat Rempang, sekaligus doa kita kepada aparat, semoga semuanya selamat, dan kami juga mengharapkan bila pemerintah seharusnya kembali mempertimbangkan proyek strategis ini, apakah kemudian harus dihentikan atau seperti apa. Semoga mendapatkan solusi yang baik, kawan-kawan. Sekali lagi saya katakan, kawan-kawan, bila hari ini yang terjadi atau yang terkena dampak dari investasi adalah Rempang, bisa jadi besok atau lusa kampung kita lagi yang terkena seperti itu. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk memperhatikan kasus-kasus agraria yang terjadi ke depannya. Oke, saya pikir itu saja dulu, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai kasus agraria yang terjadi di Rempang? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.